Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 8 SMP Kapuk Pendopo. Semoga kalian selalu sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap standby di rumah jika tidak berkepentingan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar matematika IPS bersama Ibu Ceci. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, silakan buka LKS-nya. Kita mulai belajar mengenai Baiklah, pagi ini kita akan membahas tentang materi mengenai perdagangan antar negara. Meliputi seperti berikut. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian perdagangan antar negara. Kedua, manfaat dan hambatan perdagangan antar negara. Ketiga, macam-macam perdagangan antar negara. Keempat, perbandingan perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara. Kelima, contoh komoditas ekspor dan impor Indonesia. Yang keenam, penyebab suatu negara melakukan impor. Oke, baiklah. Yang pertama mengenai pengertian perdagangan antar negara, yang mana pengertian di sini itu ada dua, ada perdagangan internasional dan perdagangan antar negara. Kalau perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan antar negara adalah kegiatan menjual dan membeli barang dan jasa yang dilakukan antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah manfaat dan hambatan perdagangan antar negara, yang mana meliputi dua bagian. Yang pertama, manfaat perdagangan antar negara. Yang kedua, hambatan perdagangan antar negara. Selanjutnya mengenai manfaat perdagangan antar negara itu meliputi 7 bagian. Yang pertama, kita lihat di sini, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Yang kedua, negara pengekspor memperoleh keuntungan atau memperoleh devisa. Yang ketiga, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Yang keempat, dapat mendorong kegiatan produksi barang secara besar-besaran. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menunjang produksi barang-barang yang akan diperdagangkan. Ketujuh, dapat memperluas lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Sedangkan hambatan dari perdagangan antar negara itu meliputi 8 bagian. Yang pertama, perbedaan mata uang dan nilai tukarnya untuk suatu negara. Yang kedua, kebijaksanaan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Ketiga, adanya perang dan resesi. Keempat, adanya organisasi-organisasi regional yang mengutamakan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya. Kelima, proses ekspor-impor memakan waktu lama. Keenam, barang-barang yang diperdagangkan kurang memenuhi standar mutu yang diharapkan. Ketujuh, perekonomian negara-negara berkembang terdesak oleh negara-negara maju dengan kekuatan ekonominya. 8. Sarana transportasi dan konsumsi sering kurang mendukung. Yang ketiga adalah macam-macam perdagangan antar negara. Meliputi 3 bagian. Yang pertama, perdagangan ekspor.
Kedua, impor. Yang ketiga, transito. Lalu perdagangan ekspor adalah kegiatan memasarkan produksi dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, perdagangan impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, perdagangan transito, kegiatan membeli barang dari suatu negara untuk dipasarkan ke negara lain. 4. Perbandingan perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara. Kalau perdagangan dalam negeri itu meliputi 4 bagian, sedangkan perdagangan antar negara itu meliputi 5 bagian. Perdagangan dalam negeri itu 1. Alat pembayarannya menggunakan mata uang yang sama atau rupiah. 2. Cara pembayarannya dapat dilakukan secara langsung. 3. Pembeli dan penjual dapat bertatap muka langsung. 4. Tidak terlalu terikat dengan standar mutu. Sedangkan perdagangan antar negara, yang pertama, alat pembayaran yang digunakan adalah valuta asing atau mata uang asing. Yang kedua, cara pembayarannya tidak dapat dilakukan langsung. 3. Eksportir dan importir tidak dapat bertatap muka langsung. 4. Mutu barang harus memenuhi standar internasional. 5. Biaya angkutan tinggi dan juga kena pajak impor atau bea masuk. Yang kelima, mengenai contoh komoditas ekspor dan impor Indonesia, meliputi 2 bagian. Yang pertama, komoditas ekspor Indonesia itu terdiri dari 2. Yang pertama, mengenai migas, minyak bumi dan gas alam. Kedua, non-migas yang terdiri dari hasil pertanian seperti karet, kopi, lada, hasil laut seperti ikan, rumput laut, ubur, hasil tambang di luar migas ada tembaga, batu bara, timah, hasil hutan seperti rotan, kayu, hasil industri seperti kayu lapis, minyak kelapa sawit, pupuk, pesawat. Sedangkan komoditas impor Indonesia itu meliputi 3 bagian, ada barang konsumsi, bahan baku atau penolong, yang ketiga barang modal ya. Kalau barang konsumsi, barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan contohnya seperti beras, susu, alat-alat rumah tangga. Sedangkan barang bahan baku atau penolong yaitu barang yang digunakan untuk dasar pembuatan barang, contohnya bahan kimia, kapas. Barang modal, barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang produksi, contohnya mesin-mesin, alat pengangkutan, peralatan listrik. Yang keenam atau yang terakhir adalah penyebab suatu negara melakukan impor. Penyebabnya ada 4 bagian. Yang pertama, belum dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan. Kedua, tidak dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan. Ketiga, sudah dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan, tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, sudah dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan, tetapi biaya produksinya masih tinggi atau mahal. Baiklah anak-anakku sekalian, selesai sudah pembahasan kita hari ini mengenai perdagangan antar negara. Ini ada tugas dari Ibu, tolong perhatikan dan tonton video ini sampai habis dan pahami. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama, tugasnya untuk dikomen di video ini. Yang kedua, yaitu silakan kalian kumpulkan foto berdasarkan keterangan di video ini, kemudian kirimkan ke WA grup mata pelajaran IPS sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Sekali lagi, tugas ini tolong ditonton sampai habis, dilihat per babnya, karena Ibu membuat ini tidak sebentar. Jadi tolong pada anak-anakku sekalian, video pembelajaran ini semoga kalian paham dan mengerti, dan kurang jelasnya silakan kalian tanya di grup WA mata pelajaran IPS masing-masing.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di mata pelajaran IPS dengan Ibu Cesi. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA dan komen di video ini. Dan tugasnya itu tidak hanya komen absen saja, tapi kerjakan tugas yang diberikan berdasarkan video ini. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.